Halo semua, kami kelompok Legio 2 dari mata kuliah pembelajaran mesin lanjut. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu konsep paling fundamental dalam deep learning, yaitu backpropagation. Di sini kita akan melihat bagaimana mesin dapat belajar dari kesalahannya melalui algoritma backpropagation ini. Untuk itu ada beberapa topik yang akan kita bahas dalam video ini, di antaranya konsep dasar backpropagation, hubungan antara feed forward, error calculation, backward pass, dan juga weight update. Yang ketiga adalah pentingnya learning rate dalam pembaruan bobot. Yang keempat adalah contoh sederhana untuk memvisualisasikan alur dari backpropagation ini. Kita masuk pada topik yang pertama, yaitu konsep dasar dari backpropagation. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa backpropagation ini adalah metode bagi neural network untuk bisa belajar dari kesalahan. Nah, ini adalah mekanisme komunikasi antar lapisan yang memungkinkan jaringan menyebarkan informasi tentang kesalahan dari lapisan output atau lapisan paling akhir dari targetnya kembali ke lapisan-lapisan sebelumnya hingga ke lapisan paling awal. Nah, tujuannya adalah untuk menyesuaikan bobotnya atau weights agar prediksi selanjutnya menjadi lebih akurat. Nah, dan di topik selanjutnya yaitu hubungan antara feed forward, error calculation, backward pass, dan juga weight update. Nah, langkah pertama untuk memulai backpropagation ini harus diawali dari feed forward terlebih dahulu, di mana proses ini dimulai dengan data input yang maju melalui setiap lapisan neuronnya. Nah, di setiap neuron itu, input dikalikan dengan bobotnya masing-masing, lalu dijumlahkan, di mana proses ini disebut sebagai dot product. Hasilnya, kemudian akan melewati sebuah fungsi aktivasi, seperti ReLU atau sigmoid, sebelum diteruskan ke lapisan-lapisan berikutnya. Nah, proses ini akan terus berlanjut sampai mencapai lapisan output atau lapisan targetnya, yang nantinya akan menghasilkan sebuah prediksi. Nah, prediksi yang nantinya telah dihasilkan oleh feedforward ini, kemudian akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kalkulasi error. Di mana di kalkulasi error ini, dia akan menghitung seberapa jauh melesatnya prediksi tersebut. Nah, prediksi dari model feedforward itu akan dibandingkan dengan jawaban yang sebenarnya atau target kita, atau outputnya. Perbedaan antara prediksi dan target inilah yang kita sebut sebagai error atau loss. Fungsi yang mengukur ini disebut sebagai loss function. Contoh yang paling umum adalah mean squared error atau MSE yang mengkuadratkan selisihnya agar nilainya selalu positif. Nah, rumus sederhananya dituliskan sebagai error sama dengan targetnya atau outputnya dikurangi dengan prediksi yang didapat dari hasil feedforward tadi, lalu kita kuadratkan. Setelah melakukan feed forward yang menghasilkan output prediksi berdasarkan bobot awal, langkah berikutnya adalah backward pass. Nah, tujuan dari backward pass ini adalah menghitung seberapa besar kontribusi masing-masing neuron terhadap kesalahan prediksi dan perbarui bobot agar prediksi mendekati target yang diinginkan. Nah, proses ini dimulai dengan menghitung error pada layer output, yaitu selisih antar output prediksi dan target. Nah, dari error ini akan dihitung delta untuk setiap neuron pada layer output. Nah, delta merupakan ukuran seberapa besar neuron tersebut harus berubah untuk mengurangi kesalahan. Nah, dan biasanya dihitung sebagai hasil perkalian antara error dengan turunan fungsi aktivasi. Nah, delta ini akan dipropagasikan ke layer sebelumnya pada setiap neuron di hidden layer. Nah, delta dihitung dengan mengalihkan turunan fungsi aktivasi dengan jumlah bobot yang menghubungkan neuron tersebut ke neuron-neuron di layer berikutnya. Jadi masing-masing dikalikan delta neuron tujuan. Nah, dengan cara ini setiap neuron mengetahui seberapa besar kontribusi terhadap error secara keseluruhan. Nah, setelah semua delta dihitung, bobot akan diperbarui langsung berdasarkan delta dan input yang diterima neuron tersebut. Nah, perubahan bobot adalah hasil perkalian antar delta neuron dengan input yang masuk ke bobot tersebut. Nah, dengan proses ini, jaringan secara bertahap menyesuaikan bobot-bobotnya sehingga dapat menghasilkan prediksi yang mendekati target. Oke, baik. Kemudian kita masuk ke contoh. Contoh yang kami ambil di sini adalah street light problem. Seperti yang kita lihat di sini ada ilustrasi. Ilustrasi lampunya itu seperti ini. Kita mempunyai 3 lampu, kiri, tengah, dan kanan. Ya, di sini kita lihat datasetnya. Dan setelah kita observasi, ternyata jika lampu tengah yang mati artinya stop. Kita akan mengambil satu input dari datasetnya. Jadi kita akan mengambil inputnya 101 dan outputnya adalah 0 yang berarti stop karena lampu tengahnya mati. Lalu bobot ini kita ambil secara acak, lalu learning rate-nya 0,1. Kemudian ini adalah ilustrasi dari jaringan neural network-nya. Di sini setiap input ya memiliki weight, lalu menuju ke hidden layer, dan nilai pada node hidden layer belum diketahui, lalu outputnya adalah 0.
Pertama kita akan mulai dengan langkah feed forward. Jadi pertama pada feed forward kita akan mencari nilai Z, yaitu nilai not pada hidden layer, lalu menghitung prediksinya dengan weighted sum. Selanjutnya adalah errornya. Jika kita masukkan nilai pada rumusnya, untuk Z1 nilainya adalah minus 0,3, Z2 minus 0,1, dan prediksi yang dihasilkan adalah minus 0,07. Lalu error yang didapatkan adalah 0,0049. Jadi, nah kemudian ini adalah ilustrasi dari langkah feed forward yang menghasilkan pertama itu hidden layernya, nilai not pada hidden layernya minus 0,3 dan minus 0,1 dan menghasilkan prediksi yang akan kita bandingkan dengan nilai outputnya. Nah setelah kita melakukan feed forward, selanjutnya adalah back propagation. Untuk melakukan back propagation, kita perlu mencari nilai delta output dengan cara goal dikurang prediksi selisih dari layer tersebut, dan setelah itu delta dari hidden layernya. Jadi delta output dikalikan dengan weight yang ada di layer 1 ke layer 2. Lalu update weight, di sini ada rumus. Jadi weight yang kita gunakan sekarang ditambah dengan learning rate, lalu dikalikan dengan delta output, dan lalu dikalikan lagi dengan nilai Z. Lalu selanjutnya kita akan mengupdate weight dari layer 0 ke layer 1. Untuk melakukannya kita harus mencari delta inputnya terlebih dahulu dengan cara mengalihkan learning rate, delta hidden yang sebelumnya didapatkan, dan inputnya. Nah setelah itu kita bisa mengupdate-nya dengan rumus jumlah weight pada input yang mengarah ke nilai not pada hidden layer ditambah dengan delta inputnya, alpha learning rate dikali dengan delta hidden layer dan dikalikan dengan input. Ya, jadi begini jika rumus-rumus tersebut yang sebelumnya kita masukkan dalam nilai. Jadi delta outputnya adalah 0,07, delta hidden 1 untuk node yang pertama pada hidden layer di 0,021, lalu untuk delta hidden 2 minus 0,014. Untuk update weight dari layer 1 ke 2, weight yang dari Z1 ke output itu 0,2979, lalu untuk weight yang dari Z2 ke output minus 0,2007. Nah, begini ilustrasinya. Bisa dilihat kalau weight dari layer 1 ke layer 2 sudah diupdate. Kemudian di sini kita akan menghitung weight dari layer 0 ke layer 1. Nah, di sini ada 3 nilai delta. Nah, nilai delta ini adalah delta dari setiap input ke Z1 yang nilainya itu 0,0021, ada yang 0 dan 0,0021. Lalu weight-nya diupdate, jadi weight yang dari setiap input ke Z1 itu diupdate jadi 0,2021, 0,4, minus 0,4979. Nah, ini adalah ilustrasinya. Kemudian kita akan mengupdate weight yang ada, yang menghubungkan weight input ke Z2. Yang pertama kita mencari deltanya dulu, lalu setelah itu mengupdate weight-nya. Jadi weight yang diupdate itu hasilnya minus 0,3014, 0,1, dan minus 0,0014. Nah, seperti ini ilustrasinya sekarang sudah lengkap. Lalu selanjutnya setelah kita melakukan backward pass, kita akan melakukan feed forward lagi untuk mencoba weight baru. Jadi kita akan mencari nilai Z lagi. Jadi nilai Z yang diperbarui itu adalah untuk Z1 minus 0,2958, lalu Z2 yang minus 0,1028. Ini prediksi yang dihasilkan adalah sekarang itu minus 0,0675 dan errornya 0,0455. Baik, kemudian ini adalah ilustrasi feed forward setelah setiap update telah diperbarui. Nah, sini kita bisa prediksinya minus 0,0675 yang dibandingkan targetnya 0, masih jauh. Lalu di sini pada Z1 dan Z2 kami tidak menggunakan fungsi aktivasi seperti relu atau sigmoid. Baik, di sini kita akan membahas tentang pentingnya learning rate. Jadi learning rate adalah sebuah parameter penting yang digunakan untuk pelatihan suatu model machine learning. Salah satunya adalah algoritma optimisasi, yaitu gradient descent. Di sini kita perlu memperhatikan bahwa ada 3 hal yang penting untuk diperhatikan dalam kita memakai learning rate, yaitu learning rate terlalu kecil, terlalu besar, dan kita memakai yang tepat. Di sini kita bisa melihat jika kita memakai learning rate yang terlalu kecil, pembaruan yang dilakukan di setiap langkah akan sangat lambat. Hal ini membuat model memang bergerak menuju titik minimum, tetapi butuh waktu yang sangat lama untuk benar-benar sampai ke dasar, dan ini sangat tidak efisien karena butuh banyak iterasi untuk memperbaiki errornya. Di sini kita juga kalau kita pakai yang terlalu besar, pembaruan bobot akan melompat sangat jauh melewati dasar minimum yang seharusnya dituju. Akibatnya, model justru bergerak bolak-balik di sekitarnya tanpa
pernah benar-benar sampai di dasar. Proses training menjadi tidak stabil karena error bisa naik turun secara drastis, bahkan bisa membuat jaringan menjadi gagal, dan katanya alih-alih memperbaiki bobot, model malah kehilangan arahnya. Di sini jika kita memakai learning rate yang tepat, maka nilai learning rate yang tepat akan membuat model menjadi bergerak secara bertahap menuju titik minimum global tanpa melompat terlalu jauh ataupun terlalu lambat. Hasilnya jaringan dapat menemukan solusi optimal dengan cepat sehingga error berkurang secara signifikan karena memberikan keseimbangan antara kecepatan belajar dan kestabilan konvergensinya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah backpropagation adalah inti dari proses pembelajaran jaringan syaraf tiruan. Proses ini dimulai dari feed-forward, menghitung error, lalu dilanjutkan dengan backward pass untuk memperbarui bobot. Peran learning rate juga sangat penting. Kalau learning rate terlalu kecil, jaringan belajar terlalu lambat. Kalau terlalu besar, hasil justru tidak stabil. Dengan memilih learning rate yang tepat, jaringan bisa belajar lebih efisien dan akurat. Melalui contoh sederhana seperti street leg problem yang tadi kita bisa lihat, bagaimana konsep ini berjalan dari input, perhitungan error, hingga perbaikan bobot. Jadi secara keseluruhan, backpropagation dengan learning rate yang tepat adalah kunci agar neural network dapat belajar dan memberikan hasil prediksi yang semakin baik.